melanjutkan manfaat komunitas belajar. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Kita jelas kita kolaborasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, maksud saya itu pembelajaran melalui kolaborasi. Kemudian yang kedua, inovasi dalam pembelajaran. Yang namanya inovasi, Bapak Ibu, bukan hanya kita menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari konvensional, bukan. Kita menyempurnakan hal yang sudah ada pun bisa disebut dengan sebuah inovasi. Menyempurnakan hal yang sudah ada, menyempurnakan prosesnya bisa, menyempurnakan hasilnya bisa dikategorikan sebagai inovasi dalam pembelajaran. Bukan harus menciptakan milik sendiri, bukan. Menyempurnakan pun boleh atau masuk dalam kategori inovasi. Kemudian yang tak kalah penting adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi komunitas belajar itu mendukung siklus perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, sekarang udah mau berakhir Bapak Ibu, kita diskusi santai ini, trending topik. Nah, ini harus kita diskusikan satu-satu Bapak Ibu. Sudah siap ya? Apa mau ice breaking lagi? Siap diskusi apa ice breaking lagi? Diskusi ya? Oke, diskusi. Kemudian hasil presentasi kepala sekolah. Orang pun nama-namanya Bapak Iqbal ini silakan. Ya, ada mungkin yang mau disampaikan hasil presentasi saya, misalnya terlalu cepat, Bapak itu jam segini kan, apakah itu kritik apa Ibu, jangan kita takut dengan kritikan. Ada yang disampaikan mungkin dari Surudia, mungkin ada yang disampaikan tentang ada ya? Apa cukup ya? Cukup apa? Cukup. Sangat baik. Oh, sangat baik. Oke, sepakat. Ampunan maunya Pak Ikam nilainya. Ya ampunan kita silakan apa-apa itu. Bapak pos ini Pak. Oke, saya terima. Saya perbaiki lagi di presentasi berikutnya seperti itu. Oke. Sudah cukup karena presentasinya luar biasa nih. Oke. Iya, isi DS breaking, isi semua, pokoknya saya seru pokoknya hari ini. Terima kasih ya. Ketawanya dapat. Karena tujuannya supaya nggak tegang. Seperti yang di kesepakatan awal, mengikuti dengan sampai akhir, fokus dan menyenangkan. Panitanya tiga kegiatan hal itu yang supaya kita target bisa tercapai hari ini. Kemudian tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran, silakan sampaikan Ibu Bapak tantangan di kelas masing-masing. Mungkin guru kelas 1 dulu silakan, nanti tantangan yang disampaikan. Nanti walaupun kita tidak bisa selesaikan hari ini, kita lanjutkan di kumpul. Mungkin sampaikan tantangannya mantan Gus Gideon, silakan. Tantangan di kelas 1. Terima kasih karena di kelas 1 Pak. Maklum juga anak-anaknya muridnya baru, mendengarkan untuk mendengarkan juga susah, makanya tidak bisa kita istilahnya menekan seperti anak-anak yang sudah kelas 6, kelas 5 ya, oleh suara bahkan agak gini. Kalau kelas 1 ya mengasih tahu itu tak beranilah dengan suara yang keras, ya dihalus-halusin supaya mereka bisa gitu. Sulit juga, masih jauh untuk menanamkan, mendengarkan aja belum bisa gitu. Jadi, makanya kalau kelas 1 ini jarang gurunya seperti dia dan sekarang mengalami kelas 1 untuk meninggalkan anak-anak itu. Enggak sampai hati itulah, pasti masih ditungguin apa-apa. Kalau olahraga apa itu, ya masih kita gurunya mengenakan baju, bukan baju gitulah, banyak itu pun ya masih, ya anggap aja masih TK itu, sekian Pak. Itu yang semua. Jadi memang di kelas itu kan masa sebenarnya di awal semester ini adalah masa transisi PAUD sebenarnya, masih transisi PAUD ke SD. Sehingga di PMM itu dikasih datanya yang menyenangkan, sehingga anak-anak senang. Jangan kita targetkan harus bisa baca kelas 1 sekian minggu harus bisa bagus, dengan kita temukan rasa senang dulu. Seperti dia observasi kemarin ada yang nangis, biarkan aja, biarkan. Karena itu memang dunianya
kalau nggak paham dia nangis. Oke, yang jelas kita bagaimana kembali ke PSE juga, pendidikan sosial emosional kita saat guru. Bersabar, sabar ya. Anak yang namanya anak kecil luar biasa dah. Nanti kita diskusikan lagi di kompor tentang keadaan atau kondisi pembelajaran di kelas 1. Tapi udah luar biasa, ada beberapa orang anak yang membacanya itu lancar. Kalau mungkin Ibu yang punya waktu, pakai aja stopwatch. Nanti kalau misalnya kecepatan membacanya berapa itu 100 kata misalnya selesai dalam 1 menit, itu udah terhitung membaca cepat ya. Oke, kalau ada waktu mungkin. Tapi yang namanya individu kan unik juga, ada yang belum mengenal guru, itu pasti itu ada. Ya, tidak mungkin semuanya sama. Oke, terima kasih untuk guru kelas 1-nya. Kemudian guru kelas 2, mungkin ada yang bisa disampaikan keluh kesahnya, Ibu, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Untuk sementara Niki selama yang di kelas 2 dari bulan Juli sampai sekarang, dari baru terima sedikit tidaknya sudah ada perubahan di bidang baca tulis hitung itu. Namun ada beberapa siswa, 3 orang untuk perempuan dan 1 orang untuk laki itu nanti akan bina semaksimal mungkin dengan bersama dengan rekan atau bapak kepala sekolah. Bapak sudah tahu bahwa yang laki namanya Nanda itu sampai saat ini baru bisa mau menulis gitu. Baru mau maju, mau nulis dari yang terima dari kelas 2. Waktu kelas 1 sama sekali anak itu tidak mau maju, dan dituntun juga tidak mau maju, dan terus disuruh ke depan menangis gitu. Tapi setelah di kelas 2 beberapa materi sudah mau dia mengikuti. Cuma itu saja. Terima kasih atas waktunya. Oke, Bu Ayah, kasih semua. Jadi itu keluh kesahnya pembelajaran di kelas 2. Jadi memang ada beberapa orang yang masih perlu kita adakan pembimbingan secara khusus. Nanti terapkan aja pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Maksudnya walaupun misalnya dalam modul ajar Ibu belum berisi tentang diferensiasi, pelaksanaannya silakan anak-anak yang 3 orang ini dijadikan satu kelompok, kita bimbing khusus. Jadi anak yang lain bisa dikasih tugas dan sebagainya, kita fokuskan ke 3 orang anak ini. Apa yang perlu dikembangkan dari anak itu, silakan Ibu yang sebagai guru kelasnya nih. Nanti yang membimbing di jam-jam apa, mungkin jam kosong, mungkin ada guru mapelnya yang berhalangan hadir, silakan. Itu diterapkan pembelajaran berdiferensiasinya, membimbing anak yang memang perlu membutuhkan bimbingan. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kelas 3, kelas 4 ya, kelas 4 bagus. Mungkin ada yang bisa disampaikan tentang keluh kesahnya tentang apapun hal-hal yang terjadi di kelas. Yang silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau Tiang di kelas 4, biasanya kan ada pelatihan dari kelas tinggi ke kelas rendah ke kelas tinggi ya. Jadi dari kelas 4 sudah cukup baik, cuma ada beberapa anak di sana yang masih belum bimbingan dalam hal sikap belajarnya. Kadang saat dikasih pembelajaran mungkin anak tersebut kita menghiraukan itu untuk pembuatan tugas juga, dan masih ada seberapa kan sebagai kecil aja itu, terutama yang laki-laki gitu, yang perempuan sudah semua bagus. Itu aja. Oke, bagus, terima kasih. Jadi seperti itu kondisi di kelas 4. Jadi ada memang beberapa orang yang tidak rajin membuat tugas nih. Waktu Pak Agus Bahtian di 2007 saya sempat juga masuk kelas. Nah sekarang kembali ke seperti refleksi kita kemarin Pak Agus. Kita kan punya rekan kelas. Buatkan aja kesepakatan bersama murid tentang konsekuensinya itu. Oke, nanti kita bisa berbuat dengan konsekuensi itu yang telah mereka sepakati bersama Pak Agus. Oke, Pak Agus. Kemudian wali kelas 5.
Ujur, silakan kalau kesannya pembelajaran di kelas 5. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk di kelas 5 mungkin hampir sama juga dengan permasalahannya Pak Agus. Walaupun sudah ada keyakinan kelas seperti itu, bahkan anak-anak juga sudah paham tentang itu, tapi ada saja yang tidak membuat tugas gitu. Bahkan Ragana berunding sendiri bahwa apa yang akan didapat dari keyakinan kelas yang dilanggar itu sudah tahu memang, tanpa dikasih tahu pun sudah tahu ya. Jadi tetap juga ada orangnya itu saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena dari keterbatasan waktu juga Pak, di sini kita kurang guru juga nih. Jadi untuk mengelola waktu itu ada beberapa memang belum sampai sesuai dengan program saya sendiri, program semester. Jadi seharusnya sudah di bab 3, ternyata saya masih ketinggalan. Jadi seperti itu, karena membagi waktu juga, mengingat guru kelas 3 juga kita belum punya, jadi terbagi jadinya waktunya ke sana. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jero. Jadi di awal saya bahas tentang pembelajaran kelas 5 nih. Jadi walaupun sudah ada keyakinan kelas, ada juga beberapa orang murid atau siswa yang masih belum melaksanakan dengan baik. Nah, seperti yang kita diskusikan kemarin, coba buat kita konsekuensinya, dan kita laksanakan konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Kita cobakan begitu. Nah, kalau nanti misalnya belum juga menemukan sebuah solusi atau belum anak-anak tersebut belum mengarah ke kegiatan yang positif atau ke tindakan positif, kita diskusikan lagi di komunitas belajar Jerunge. Nah, kemudian terkait dengan ampun Pak Korwil yang baru hari ini menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Guru Chan tadi, kami di sini kan kekurangan guru, terutama guru kelas 3. Nah, kebetulan minggu-minggu ini guru tersebut melahirkan. Jadi statusnya yang relawan itu sangat membantu bagi kami selaku staf SD 1 Beringsari. Nah, dengan anak yang sampaikan izin atau cutinya Ragana selama beberapa minggu, jelas mengalami permasalahan di kelas 3 nanti. Jadi di kelas 3 ke banyak sekali guru kami yang harus mengajar double atau ganda 2 kelas jadinya, sehingga menghalangi atau menghambat proses pembelajaran di kelas yang guru yang ampuh masing-masing kelas tersebut. Karena mungkin guru kelas 6-nya, guru kelas 5-nya, kemudian semua guru nanti kadang-kadang ikut membantu pembelajaran di kelas 3. Jadi kami mohon maaf kalau misalnya tujuan pembelajaran di semester ini belum bisa berjalan dengan baik, tapi tetap kami berupaya secara maksimal. Bagaimanapun caranya itu kami harus bisa yang mengelola atau manajemen waktu dengan baik. Nah, terima kasih Bu Jero. Nah, jadi demikian Bapak Ibu kesaksian, dan yang terakhir atau 2 orang saja saya lanjutkan dulu ke guru kelas 6-nya. Nah, kelas 6-nya ini mungkin ada permasalahan atau keluh kesahnya, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Mengingat saya sebagai guru wali kelas 6, sebenarnya permasalahannya pasti semua SD mengalami. Kebetulan di sini ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bicara begitu. Tapi mungkin bagi kami sendiri, saya sebagai guru, memang masa-masa mereka karena sudah kelas 6, masa transisi mereka ke puber gitu, jadinya mereka sudah merasa dirinya paling tinggi, paling besar, jadi kelakuannya juga agak emosinya tidak terkendali ya. Tapi terima kasih di sini saya sampaikan kepada semua guru, baik Bapak Kepala Sekolah sudah bersama-sama membina anak saya, kami di sini. Jadi mudah-mudahan minggu ke depan ini sudah sih ada perubahan. Kemarin sudah diberi sanksi. Kita ajak di sini bersama-sama agar berjauhan dulu bersama temannya, dan saya lihat sudah ada perubahan. Mudah-mudahan setelah libur galungan ini
masih diingat apa konsekuensi kalau melakukan kesalahan. Padahal di kelas sudah ada sih keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya juga sudah diberikan. Namun namanya juga anak-anak, kita saja yang sudah tua kadang-kadang salah, apalagi mereka yang masih anak-anak. Jadi yang saya di sini lakukan adalah tetap bersabar dan memaklumi, walaupun memakluminya itu harus diisi dengan konsekuensi begitu ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya, semua Bu Ratna. Jadi kalau kesahnya atau kondisi di kelas 6 seperti itu. Jadi ada beberapa orang murid yang perlu kita beri perhatian khusus atau spesial atau istimewa karena sering sekalinya melanggar keyakinan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita ambil tindakannya bersama-sama tanpa kekerasan, tanpa hukuman, mudah-mudahan dengan hal itu yang jelas kita konsisten terlebih dahulu, konsisten melakukan itu. Karena dengan konsisten itu semoga anak terdidik tersebut berubah walaupun secara bertahap. Yang kita konsisten dulu belum ya. Nah, mungkin dari guru kelasnya cukup sekian, atau terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Mangku. Nah, ini mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 pendidikan agama Hindu. Dan persilakan.